Sudah keluar BOP Bapak Ibu? Ada yang belum? Ada yang belum atau sudah semua keluar? BOP kemarin terakhir ya? Ada yang belum keluar? Hah? Sudah? Ya kok baru tahu bilang sudah Bu? Nah gitu maksudnya. Sedikit ini hanya beberapa lembaga. Tapi kita tidak hadir 16 lembaga dari 44 50%-nya pun nggak ada. Saya mengundi karena mungkin hari Sabtu, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat penting sebenarnya untuk ibu-ibu lembaga. Kenapa? Karena ini banyak sharing, banyak informasi-informasi yang memudahkan ibu-ibu untuk menjalankan pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi jangan malas-malas ketika kita ada pertemuan seperti ini, ya. Terutama teman-teman yang selalu sering tidak hadir. Kita udah tahu kehidupan lain. Kapan kita bersosialisasi, berkenalan sama kawan-kawan guru, berkenalan sama kepala sekolah, sharing untuk pengenalan apa-apa yang terjadi di lembaga kita. Paling tidak ibu-ibu ini bisa sharing-sharing loh. Anak saya seperti ini, anak ini seperti ini, bagaimana itu fungsinya untuk kegiatan ini. Ini saya berdiri ini, ya. Hari ini saya akan memberikan satu materi tentang kegiatan pembelajaran berdigitalisasi. Sebelumnya saya tanya ibu-ibu sudah jalankan dulu, sudah punya akun belajar dulu? Akun belajar mana yang sudah aktif? Belum aktif, yang belum aktif, tunjukkan aja yang belum aktif. Bu, yang lainnya sudah? Sudah? Ibu sudah kuning? Sudah undang-undang membuka pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar? Sudah dikerjakan kan? Sudah? Apa yang belum? Mobilnya sudah. Ibu sudah kerjakan untuk yang platform Merdeka Mengajarnya? Belum. Belajarnya sudah ada? Sudah. Ibu ini siapa namanya lupa saya? Dari Nurul Amalia. Sudah ada akun belajarnya? Belum. Kenapa belum ada? Kemarin kita kan waktu ikut ibu waktu kita sosialisasi. Ikut. Harusnya hari ini sudah ada akun belajar dan sudah membuka platform Merdeka Mengajar, ya. Sudah harus membuka dan membuat pelatihan mandirinya ibu-ibu. Nanti salah satu kriteria dari ibu-ibu terutama yang sekarang apa ini? Yang bersertifikasi ketika tidak mengerjakan PMN pelatihan mandiri di PMN itu tidak boleh menerima ekspor. Itu Bu. Oh ya, semuanya teman-teman yang belum ada akun belajarnya segera daftar. Kemudian teman-teman yang belum mengerjakan pelatihan mandiri juga harus segera mengerjakan pelatihan mandiri, ya, supaya ibu-ibu ini tahu mana sih yang namanya kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan
pembelajaran yang berpusat pada minat anak. Contohnya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 macam. Yang pertama berdiferensiasi pada media, kemudian pada konten, yang kemudian pada proses dan pada hasil. Kalau contohnya yang sudah diberikan di sini kemarin juga mungkin sebetulnya kita juga diam ya, sudah sharing ya. Yang setahu saya misalnya begini, dalam pembelajaran itu contoh yang barusan kami lakukan adalah misalnya kami hari ini menanam kami punya 3 bibit yang ingin ditanam gitu. Jadi kita serahkan kepada anak. Si anak ini tadi mau menanam bibit yang mana gitu. Kalau biasanya dulu kita tuh hanya sediakan 1 bibit gitu. Jadi semua anak itu ya udah nanam 1 bibit gitu. Misalnya bayar semua. Karena kita yang menentukan. Menentukan. Tapi kalau yang berdiferensiasi ini Anda disuruh memilih gitu, dia maunya yang mana gitu. Dan itu alhamdulillah barusan kita lakukan tadi. Jadi kita tadi menanam dengan bermacam bumbu tanaman. Kalau yang ibu tentang contoh tadi OPP mungkin ya seperti pembelajaran di dalam kelas seperti ya. Jadi itu sih yang kami ambil. Oke, nanti sudah cerdas serius sudah mulai karena Bapak Ibu, enggak Ibu, bapaknya ya, Ibu lihat pembelajaran Ibu next Bu, ini kawasan. Oke, posisi ini sekarang. Lihat yang di sini. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Dimana ini posisinya? Apakah di level 1, 2, atau 3? Ini 2 siapa ini? Yang menggabungkan kawannya ya? Atau sudah di level 11, 12, atau di level 20? Nah, ini dirasakan dulu. Artinya, ketika kita membuat pembelajaran berdiferensiasi itu ada beberapa hal ya. Next Ibu. Yang pertama ya, terpusatnya kepada anak. Jadi Ibu sekarang ya pembelajaran mereka belajar, mereka bermain itu adalah semuanya terpusat kepada anak. Walaupun ibu-ibu tidak melaksanakan pembelajaran yang ada merdeka belajarnya atau sekolah penggerak, kita masih menggunakan K13, tapi harus sudah mengarah pembelajarannya berpusat kepada anak. Nah, ketika berpusat kepada anak, berarti kita harus menentukan, ya, harus kita mengetahui keinginan anak itu mau seperti apa dalam proses pembelajaran. Itu ya. Nah, ini dia ada kurikulumnya, ada kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran, indikator dan asesmen. Kemudian apa yang perlu pertama kita perhatikan adalah kesiapan siswa kita dalam belajar, kemudian minat, kemudian profil pelajar. Artinya kesiapan kita sebagai guru pertama itu ketika kita berhadapan dengan siswa, kita harus memberikan asesmen dulu. Asesmennya apa? Berupa pertanyaan, berupa pendekatan, bagaimana kan? Berupa kita ngobrol, anaknya gimana kira-kira? Jangan-jangan kita lagi anaknya itu pengennya mau belajar tentang tumbuhan, kita kasih binatang misalnya,